Subjek hukum. Pengertian subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Jadi, subjek hukum ialah pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum dibedakan menjadi dua, yaitu manusia atau natural person dan badan hukum atau reh person. Yang pertama, manusia sebagai subjek hukum. Pengakuan manusia sebagai subjek hukum pada umumnya dimulai sejak dilahirkan. Perkecualian dapat dilihat pada pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan bila mana kepentingan si anak menghendaki. Mati sewaktu dilahirkan dianggap tidak ada. Pada dasarnya, hak manusia ada sejak dilahirkan. Namun, tidak semua manusia pribadi mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa pada dasarnya semua orang cakap, kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Orang-orang yang dinyatakan tidak cakap menurut undang-undang antara lain orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampunan, serta perempuan yang telah kawin. Selanjutnya, menurut pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditentukan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun. Menurut ketentuan pasal 433 dan pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah orang yang senantiasa berada dalam keadaan keborosan, lemah pikiran, dan kekurangan daya berpikir serta sakit ingatan dan lumpuh. Sementara itu, untuk perempuan yang telah kawin, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka kedudukannya sama dengan suaminya. Artinya, cakap melakukan perbuatan hukum dalam lapangan serta hukum harta kekayaan. Yang kedua, badan hukum. Selain manusia, badan-badan atau perkumpulan dapat juga memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia. Badan-badan atau perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya itu. Dapat digugat dan dapat juga menggugat di muka hakim. Adapun menurut Sri Sudewi Masun Sofwan, badan hukum adalah kumpulan dari orang-orang yang bersama-sama mendirikan suatu badan atau perhimpunan dan kumpulan harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu. Baik perhimpunan maupun yayasan, kedua-duanya berstatus sebagai badan hukum dan merupakan person. Pendukung hak dan kewajiban. Badan hukum yang oleh hukum diberlakukan seperti manusia sebagai pengemban hak dan kewajiban atau organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyandang hak dan kewajiban. Syarat badan hukum. Yang pertama, adanya harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan orang per orang. Yang kedua, adanya sebuah tujuan tertentu. Yang ketiga, adanya sebuah kepentingan dari sekelompok orang. Yang keempat, adanya sebuah organisasi yang teratur. Yang kelima, prosedur pendirian sesuai dengan peraturan tertentu. Mengenai syarat berdirinya suatu badan hukum diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Antara lain, yang pertama, badan hukum berbentuk perseorangan terbatas atau PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Yang kedua, badan hukum berbentuk koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Yang ketiga, badan hukum berbentuk bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dan yang terakhir, badan hukum berbentuk yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Pembagian badan hukum menurut ketentuan pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, badan hukum berdasarkan eksistensinya, yaitu yang pertama badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah seperti badan pemerintahan dan perusahaan negara. Yang kedua, badan hukum yang diakui oleh pemerintah seperti perseroan terbatas koperasi. Yang ketiga, badan hukum yang diperbolehkan atau badan hukum untuk tujuan tertentu seperti yayasan.
Kemudian berdasarkan wewenang yang diberikan kepada badan hukum juga dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama badan hukum publik, yakni badan hukum yang didirikan oleh pemerintah dan diberi wewenang menurut hukum publik, seperti Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintahan daerah tingkat 1 dan 2 diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan undang-undang lainnya. Bank Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan perusahaan milik negara diatur dalam undang-undangnya masing-masing. Yang kedua, badan hukum privat, yaitu badan hukum yang bukan didirikan oleh pemerintah. Badan hukum ini merupakan badan hukum milik swasta yang didirikan oleh individu-individu untuk tujuan tertentu dan sesuai menurut hukum yang sah, seperti perseroan terbatas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Firma diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Persekutuan komanditer diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Dan yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Adapun menurut Salim HS, kategori badan hukum privat adalah himpunan, PT, firma, korporasi, dan yayasan. Lebih lanjut, Salim HS mengemukakan perbedaannya, yakni perhimpunan, suatu tujuan dan organisasi yang ditentukan oleh para anggota. Ada hubungan pelaksanaan tujuan dengan pekerjaan yang harus dilakukan oleh para anggota atau alat perlengkapan badan tersebut. Perseroan terbatas atau PT, adanya suatu persekutuan atau persetujuan antara dua orang atau lebih. Dengan modal perseroan yang tertentu terbagi atas saham-saham. Para perseroan ikut serta dalam modal itu dengan mengambil suatu saham atau lebih. Melakukan perbuatan-perbuatan hukum di bawah namun yang sama dengan tanggung jawab semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan. Firma didirikan oleh lebih dari satu orang dalam suatu perjanjian, memasukkan sesuatu barang atau uang dengan maksud untuk melakukan perusahaan di bawah satu nama, membagi keuntungan yang didapatnya. Anggota-anggota masing-masing langsung mempunyai tanggung jawab bersama dan sepenuhnya terhadap pihak ketiga. Setiap perseroan tidak dikecualikan berkuasa untuk bertindak atas nama firma, mengeluarkan uang, mengadakan perjanjian, dan sebagainya. Mengikat perseroan lain kepada pihak ketiga. Pendiri harus dilakukan dengan akta notaris, meskipun hal itu bukan merupakan syarat mutlak. Korporasi, para anggota secara bersama-sama mempunyai harta kekayaan. Para anggota bersama-sama merupakan organ yang memegang kekuasaan yang tertinggi. Para anggota dan pengurusnya yang menentukan maksud dan tujuan korporasi, titik berat pada kekuasaan dan kerja. Yayasan, tujuan dan organisasi ditentukan oleh orang-orang yang mendirikan yayasan tersebut. Tidak ada organisasi anggota. Tidak ada wewenang pada pengurus untuk mengadakan perubahan yang mendalam terhadap tujuan dan organisasi. Pelaksanaan tujuan terutama dengan modal yang diperuntukkan bagi tujuan. Prosedur pembentukan badan hukum dapat dilakukan dengan perjanjian atau dapat pula dilakukan dengan undang-undang. Pada badan hukum yang dibentuk dengan perjanjian, status badan hukum itu diakui oleh pemerintah melalui pengesahan anggaran dasar yang termuat dalam akta pendirian. Adapun teori-teori badan hukum. Yang pertama, teori fiksi. Teori ini berpendapat bahwa kepribadian hukum atas kesatuan-kesatuan lain daripada manusia adalah hasil khayalan. Kepribadian yang sebenarnya hanya ada pada manusia. Negara-negara, korporasi, lembaga-lembaga tidak dapat menjadi subjek dan hak-hak dan kepribadian, tetapi diperlakukan seolah-olah badan-badan itu manusia. Negara-negara, korporasi, lembaga-lembaga tidak dapat menjadi subjek dan hak-hak dan kepribadian, tetapi diperlakukan seolah-olah badan-badan itu manusia. Tokoh teori ini adalah von Savigny dan pembelanya adalah Salmon. Teori fiksi ini adalah semata-mata produk dari konsepsi filsafat dari sifat pembawaan manusia yang secara a priori memberinya kepribadian. Yang kedua, teori konsensi. Teori konsensi dikemukakan oleh Kierke.
Menurut teori ini bahwa badan hukum dalam negara tidak memiliki kepribadian hukum, kecuali diperkenankan oleh hukum. Teori ini didukung oleh Von Savigny, Salmon, dan Lizzie. Adapun tujuan dari teori ini adalah untuk memperkuat kekuasaan negara kalau dikehendakinya, ikut serta dalam kelompok asosiasi dalam negara. Negara sendiri, walaupun badan hukum tempatnya sejajar dengan individu. Kelemahan teori ini adalah dalam usahanya untuk mengkombinasikan kenyataan kelompok pengantar hukum perdata. Kelompok badan hukum dengan supremasi negara. Ini berarti bahwa negara sebagai badan hukum mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dari kelompok-kelompok badan hukum yang berada di bawah kekuasaannya. Selanjutnya, teori Swedenborg-Morgan. Tokoh dari teori ini adalah Prince. Ia berpendapat hak milik badan hukum dapat diperuntukkan dan mengikat secara sah pada tujuan-tujuan tertentu, tetapi tanpa pemilik atau tanpa subjek. Teori ini juga menganggap bahwa manusia saja yang dapat memiliki hak-hak. Teori Brinzi ini erat hubungannya dengan sistem-sistem hukum yang menganggap lembaga hukum publik dan hukum privat sebagai pribadi-pribadi hukum. Itu dibentuk berdasarkan maksud dan tujuan, sehingga untuk mencapai maksud dan tujuan itu diperlukan pengabdian dari orang-orang yang mengelola badan hukum tersebut. Keempat, teori kekayaan. Teori ini dikemukakan oleh Rudolf von Jering. Teori ini berpendapat bahwa yang dapat menjadi subjek-subjek hak badan hukum, yaitu yang pertama manusia yang secara nyata ada di belakangnya, lalu anggota-anggota badan hukum, dan mereka yang mendapat keuntungan dari suatu yayasan. Inti dari teori ini adalah pada kepemilikan bersama dari harta kekayaan dari badan hukum. Yang kelima, teori realis atau organik. Teori ini berpendapat bahwa badan hukum adalah yayasan. Inti dari teori ini adalah pada kepemilikan bersama dari harta kekayaan dari badan hukum. Yang kelima, teori realis atau organik. Teori ini berpendapat bahwa badan hukum adalah suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantara alat atau organ-organ badan tersebut. Inti teori ini adalah difokuskan kepada pribadi-pribadi hukum yang nyata sebagai sumber kepribadian hukumnya. Teori realis atau organik ini dikemukakan oleh Jering. Lalu, yang selanjutnya ada pendewasaan. Pengertian pendewasaan. Pendewasaan adalah suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seseorang yang belum dewasa menjadi sama dengan orang yang telah dewasa, baik untuk tindakan tertentu maupun untuk semua tindakan. Dengan demikian, menurut pasal 424 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak yang dinyatakan dewasa dalam segala-galanya mempunyai kedudukan yang sama dengan orang dewasa. Macam-macam bentuk pendewasaan. Pada dasarnya, ada dua macam bentuk pendewasaan, yaitu yang pertama pendewasaan terbatas. Dengan pendewasaan terbatas, maka anak di bawah umur atau yang belum dewasa dinyatakan dewasa untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Syarat untuk mengajukan pendewasaan terbatas adalah harus sudah berusia 18 tahun dan permohonan ini diajukan ke pengadilan negeri. Pasal 426 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kedua, pendewasaan penuh. Dengan pendewasaan penuh, maka anak di bawah umur atau yang belum dewasa dinyatakan dewasa untuk melakukan segala tindakan. Syarat untuk mengajukan pendewasaan penuh yaitu harus sudah berusia 20 tahun dan permohonan ini diajukan ke Presiden, atau dalam hal ini Menteri Kehakiman, melihat pasal 420-421 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya, pencabutan hak pendewasaan. Pendewasaan ini dapat dicabut atau ditarik kembali oleh pengadilan negeri apabila anak yang belum dewasa ini menyalahgunakan kewenangan yang diberikan kepadanya atau suatu alasan tertentu. Menurut ketentuan pasal 432 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, segala bentuk pendewasaan dan pencabutan atas pendewasaan ini harus diumumkan dalam berita negara agar berlaku bagi umum. Untuk masa sekarang ini, lembaga pendewasaan ini sudah
tidak mempunyai arti lagi, karena batas usia dewasa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah 18 tahun. Kewenangan berhak. Hukum perdata mengatur hak keperdataan. Setiap orang memiliki hak yang sama, setiap orang memiliki kewenangan berhak. Setiap orang memiliki kewenangan berhak karena dalam hukum, sanksi hanya berlaku dan diterapkan pada kewajiban, bukan pada hak. Sejak dilahirkan, manusia diakui sebagai person atau subjek hukum pribadi yang mempunyai kewenangan berhak, yaitu kewenangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hukum perdata. Berkaitan dengan hak waris, Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan kedudukan manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban sudah berlaku sejak masih dalam kandungan ibunya. Manusia oleh hukum diakui sebagai penyandang hak dan kewajiban sebagai subjek hukum atau orang. Orang mempunyai kewenangan berhak sejak dalam dilahirkan, bahkan sejak dalam kandungan ibunya, asalkan dia lahir dan hidup apabila kepentingannya menghendaki, sesuai dengan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kewenangan berhak akan berlangsung terus hingga akhir hayatnya. Kewenangan berhak setiap orang tidak dapat dihilangkan atau ditiadakan oleh suatu hukuman apapun yang dapat mengakibatkan kematian, perdata atau kehilangan hak perdata seseorang yang terdapat pada Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya, faktor-faktor yang membatasi hak seseorang yaitu ada 3. Yang pertama, kewarganegaraan, yang kedua, tempat tinggal, dan yang ketiga adalah tingkah laku. Kewenangan berbuat. Wewenang berbuat ada 2 pengertiannya. Yang pertama, cakap atau mampu berbuat karena memenuhi syarat hukum, kecakapan atau kemampuan berbuat menurut hukum. Yang kedua, kuasa atau berhak berbuat karena diakui oleh hukum walaupun tidak memenuhi syarat hukum, kekuasaan atau kewenangan. Untuk mengetahui apakah orang itu wewenang berbuat atau tidak, ada beberapa faktor yang membatasi, yaitu umur, kesehatan, dan perilaku. Sesuai dengan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa mereka yang tidak cakap hukum adalah yang pertama, orang-orang yang belum dewasa. Menurut undang-undang, seorang lelaki itu dikatakan dewasa saat umurnya 21 tahun, sedangkan perempuan dikatakan dewasa saat umurnya 19 tahun. Orang-orang yang belum dewasa ini, semua perbuatan hukumnya ditanggung oleh orang tuanya atau walinya. Kemudian yang kedua, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampunan, yaitu orang gila atau orang hilang ingatan. Orang-orang ini semua perbuatan hukumnya diwakilkan oleh pengampunya. Kemudian yang ketiga, perempuan dalam hal-hal yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Misalnya, penjualan harta bersama harus dilakukan oleh persetujuan suami. Tanpa adanya persetujuan suami, maka seorang istri dikatakan tidak cakap hukum. Yang terakhir keempat, orang-orang yang undang-undang memperbolehkan atau melarangnya. Misalnya, menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas atau PT, yang dapat mewakili perbuatan hukum PT adalah direktur. Seorang manajer dianggap tidak cakap mewakili perusahaan tempatnya bekerja jika tidak ada pemberian kuasa dari direktur. Pengertian hak dan kewajiban. Kedudukan hak dan kewajiban merupakan landasan utama yang dimiliki oleh setiap warga negara. Hak dan kewajiban merupakan 2 istilah yang tidak dapat dipisahkan. Hak dan kewajiban terkait satu sama lain. Perbedaan hak dan kewajiban dapat diibaratkan dengan sebuah koin logam yang memiliki 2 sisi, melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, namun berada dalam satu kesatuan yang sama. Hak dan adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sejak ia dalam kandungan. Sementara kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan setiap orang. Setiap warga negara yang menjalankan kewajibannya pasti akan mendapatkan haknya. Sedangkan pengertian hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Hak bisa diartikan sebagai kepemilikan, kewenangan,
kekuasaan atau derajat serta martabat. Sedangkan menurut KBBI, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilakukan, atau sesuatu keharusan. Contoh hak terdapat pada pasal 27 ayat 2, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Contoh kewajiban, wajib menaati hukum dan pemerintahan yang terdapat pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menyunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam ilmu hukum, pengertian kewajiban yang sesungguhnya adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. Misalnya, kewajiban seseorang untuk membayar pajak dari adanya ketentuan undang-undang. Hak itu memberi kenikmatan dan keleluasaan kepada individu dalam melaksanakannya, sedangkan kewajiban merupakan pembatasan dan beban sehingga yang menonjol dalam segi aktif dalam hubungan hukum itu yaitu hak. Selanjutnya, menurut Sudikno Mertokusumo, hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan peraturan atau kaidah, melainkan merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individu di satu pihak yang tercermin pada kewajiban pada pihak lawan. Kalau ada hak, maka ada kewajiban. Hak dan kewajiban ini merupakan kewenangan kepada seseorang oleh hukum. Hak dan kewajiban pada hukum perdata contohnya terdapat pada perjanjian jual beli. Jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1457 merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikat diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak yang lain membayar dengan harga yang disepakati. Perjanjian jual beli merupakan suatu ikatan bertimbal balik dalam mana pihak yang satu atau si penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas sesuatu barang, sedangkan pihak yang lainnya yaitu si pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Hak dan kewajiban penjual. Bagi penjual terdapat dua kewajiban utama yang harus dipenuhi. Kewajiban utama penjual dalam perjanjian jual beli yaitu menyerahkan hak milik atas barang, sekaligus menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan juga menanggung cacat tersembunyi. Sebaliknya, pihak pembeli mempunyai hak atas pembayaran harga pembeli, hak barang untuk menyatakan pembatalan berdasarkan pasal 1518 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta hak reklam. Hak dewan kewajiban pembeli. Dalam hal ini, pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar harga barang sebagai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya. Salah satu unsur yang paling hakiki dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara adalah domisili. Domisili merupakan hal yang penting dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara, karena merupakan suatu identitas yang melambangkan di mana seseorang bertempat tinggal. Selain daripada itu, domisili juga digunakan untuk mengetahui atau menunjukkan pengadilan mana yang dapat mengadili jika sewaktu-waktu terjadi perkara. Maka dari itu, domisili seseorang haruslah jelas agar dapat mempertahankan hak-hak serta melakukan bela negara dan ikut serta dalam berbagai elemen pemerintahan. Pengertian domisili itu sendiri adalah terjemahan dari domisil atau wohnplatz yang artinya tempat tinggal. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tempat kediaman itu seringkali ialah rumahnya, kadang-kadang kotanya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa setiap orang dianggap selalu mempunyai tempat tinggal di mana ia sehari-harinya melakukan kegiatannya atau di mana ia berkediaman pokok. Domisili sangat penting bagi subjek hukum karena yang pertama, domisili digunakan untuk menentukan di mana seseorang harus melakukan perkawinan. Hal ini berhubungan dengan suatu peraturan bahwa perkawinan harus dilakukan di tempat salah satu pihak.
yang terdapat pada pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kedua, untuk menentukan di mana subjek hukum harus dipanggil dan ditarik di muka pengadilan. Yang ketiga, untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa dan berhak terhadap subjek hukum tersebut. Kemudian unsur-unsur domisili ada 4. Yang pertama, adanya tempat tertentu maupun tempat tetap atau sementara. Yang kedua, adanya orang yang selalu hadir pada tempat tersebut. Yang ketiga, adanya hak dan kewajiban. Yang keempat, adanya prestasi. Perlindungan hukum adalah suatu upaya dari pihak yang berwenang untuk memberikan jaminan dan kemudahan serta rasa aman yang sedemikian rupa sehingga setiap ataupun segenap warga negara dapat mengaktualisasikan hak dan kewajiban mereka secara optimal dengan tenang dan tertib. Dengan demikian, suatu pelaksanaan perlindungan hukum oleh pemerintahan atas masyarakat yang kehilangan domisili harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya agar warga negara tersebut dapat menjalankan hak serta kewajibannya sebagai warga negara. Pengertian mengenai domisili kewarganegaraan seseorang maupun pengertian warga negara dan penduduk Indonesia. Hal ini sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Kedua yang berbunyi 1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, penduduk ialah warga Indonesia asli dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, hal-hal yang mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Domisili merupakan suatu hal yang sangat penting bagi seorang warga negara karena dengan adanya domisili, seseorang dapat melakukan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Namun, di sisi lain, ada juga warga negara yang menganggap domisili itu sebagai hal yang tidak penting, karena dengan ketidaktahuannya tersebut membuat seseorang mengalami kehilangan domisili. Adapun penyebab hilangnya domisili seseorang warga negara yaitu karena dengan adanya melakukan perantauan. Dengan melakukan perantauan, baik itu perantauan antar provinsi, antar negara, ataupun antar kota dengan waktu yang sangat lama, membuat warga negara yang mendiami suatu desa atau daerah melakukan pengurusan perpindahan dengan mengurus surat pindah di desa atau kelurahan yang sebelumnya meminta surat pengantar dari RT atau RW setempat. Selain mengurus surat pindah domisili, mereka juga harus mengurus perpindahan KTP sesuai dengan domisili perpindahan. Dengan rasa acuh tak acuh dan asik bekerja dengan gaji yang cukup banyak, terkadang mereka tidak terlalu memperhatikan domisilinya, sehingga membuat mereka kehilangan domisili. Ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang dilakukan atau diberikan pemerintah kepada anggota warga negara yang terjadi kehilangan domisili. Bentuk perlindungan sebagai landasan agar anggota warga negara dapat menjalankan hak dan memenuhi kewajibannya sebagai warga negara. Bentuk-bentuk perlindungan hukum tersebut antara lain, yang pertama, dengan memberikan izin untuk mengajukan surat keterangan domisili oleh korban ke kantor desa atau lurah. Yang kedua, setiap melakukan perpindahan harus selalu mengurus surat pindah domisili dan surat pindah kartu tanda penduduk. Yang ketiga, dengan melihat alamat yang tercantum dalam EKTP yang dimiliki masyarakat yang domisilinya tidak pasti jika memiliki EKTP. Yang keempat, jika kehilangan domisili karena sebelumnya mengurus surat pindah untuk merantau dan tidak mengurus domisili di tempat tujuan, maka dapat dilakukan perpanjangan domisili di kantor dinas catatan sipil tempat asal. Yang kelima, dengan meminta bantuan kepada teman dekat atau keluarga jika memiliki kenalan di tempat tujuan untuk mencantumkan nama dalam kartu keluarga agar dapat memiliki domisili atau dengan membuat kartu keluarga sendiri dengan membawa surat pindah dari kantor dinas catatan sipil dari daerah asal ke kantor dinas catatan sipil daerah tujuan.